Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu ya. Baik-baik semua kan? Ya, ya. Sebelum belajar dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa dapat membandingkan bilangan bulat berdasarkan banyaknya angka. Yang kedua, siswa dapat mengurutkan berbagai jenis bilangan bulat. Yang ketiga, siswa dapat melakukan operasi bilangan bulat yang meliputi penjumlahan dan pengurangan. Kalian masih ingat dengan permainan? Ya, permainan, karena kita semua yang namanya laki-laki pasti mengenal yang namanya kelereng. Orang bermain kelereng itu menggunakan sifat dari bilangan bulat. Kalau menang itu akan menambah atau nilainya positif. Kalau kalah adalah negatif. Jadi semakin banyak kelerengnya yang didapatkan, maka kemenangan akan bertambah terus seperti itu. Kalau kalah akan habislah kelereng kita. Untuk mengenal lebih mendalam tentang bilangan bulat, ini saya berikan beberapa lembar ya, sebuah tayangan ya. Karena sekarang LCD-nya nggak ada, saya printkan untuk kalian untuk dilihat. Jadi silakan kalian amati itu lembar ya. Kalian bisa mengetahui identifikasi masalah yang dapat kalian amati ya. Setelah itu kalian bisa buat sebuah hipotesis. Nanti hasil hipotesisnya ditulis, dikumpulkan. Oh iya, ya, karena sudah selesai semua, selanjutnya kita akan membagi kelas ini dalam beberapa kelompok ya. Jadi kita akan membagi ada kelompok 1, 2, dan 3. Setiap kelompok nanti akan saya kasih lembar kegiatan ya, lembar kerja. Baik. Jadi deret paling depan itu sebagai ketua kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi yang ke belakangnya itu adalah anggotanya. Jadi kelas ini saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Ini tiap kelompok akan mendapatkan lembar kegiatan. Karena sudah dapat per kelompok ya, silakan kalian diskusikan ya. Itu lembar kerja kalian diskusikan bersama kelompoknya ya. Ya silakan diskusi ya. Bagus, kelompok 1 bagus. Kelompok 2 gimana ya, bagus. Kelompok 3 ya, lanjut. Kelompok 4 ya, terus gimana, sudah selesai diskusinya? Bagus, semua kelompok sudah dapat hipotesis ya. Jadi semua kelompok sudah mendiskusikan ya. Selanjutnya saya akan memberikan lembar kegiatan ya. Lembar kegiatan ini
ada 2 lembar kegiatan 1 dan lembar kegiatan 2. Jadi kalian tiap kelompok bisa mengerjakan ya, kegiatan ini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Di kelompok 1 itu didiskusikan lembar kegiatannya dengan temannya ya, jadi saling membantu. Kalau ada yang kurang paham silakan tanyakan. Kelompok 2 bisa tanya juga. Kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Oh iya, kelompok 4 kenapa? Oh, sifat. Sudah ketemu sifatnya? Apa saja sifatnya? Oh, sifat komutatif. Ya. Ya, buktikan. Sudah semua? Oh, baik. Kelompok mana yang mau maju duluan? Oh, kelompok 1. Ya. Apa saja kelompok 1? Sifat yang ditemukan. Sifat komutatif. Apa lagi? Sifat asosiatif. Yang ketiga, sifat identitas. Yang keempat, oh, sifat tertutup. Ya, baik. Kelompok 2, oh, sama. Kelompok 3, oh, ada tambahan. Apa? Lawan bilangan. Oh iya ya, misalnya seperti apa? Oh, -4 lawannya 4. -4 dan 4 hasilnya 0. Kalau contoh yang lain misalnya, oh, -7 dengan berapa? 7 sama dengan 0. Oh iya. Jadi kelompok 3 menemukan lagi yang lain. Jadi sifat penjumlahan itu ada 5 ya. Jadi apa yang pertama? Yang pertama adalah sifat komutatif ya. Jadi sama kan semua dari 4 kelompok menggunakan sifat komutatif. Apa yang komutatif? Pertukaran. Sifat yang kedua, oh, sifat asosiatif. Apa asosiatif? Mengelompokkan. Yang ketiga sifat apa? Identitas. Ya, bagus. Sifat identitas. Ada yang tahu identitas? Oh, bilangan berapa saja ditambahkan dengan 0, hasilnya bilangan itu sendiri. Yang keempat, lawan ya. Lawan. Apa nama? Lawan bilangan. Kelompok 1 paham? Tahu enggak dengan lawan bilangan? Tadi yang menemukan adalah kelompok 3. Oh iya. Jadi yang dikatakan lawan bilangan, kalau misalnya A, amin A, maka lawannya adalah A.
Kalau min C lawannya adalah C. Jadi min A dengan A nanti hasilnya adalah min A tambah A sama dengan 0. Min C tambah C sama dengan 0. Sifat yang kelima, sifat tertutup. Kenapa dikatakan sifat tertutup? Oh iya ya, sifat tertutup kalau misalnya yang dijumlahkan itu adalah bilangan bulat, maka nanti hasilnya dari kedua bilangan itu yang dijumlahkan akan menghasilkan bilangan bulat juga. Misalnya A adalah bilangan bulat, B bilangan bulat, A tambah B ini sama dengan bilangan bulat. Jadi ketika kalian mendiskusikan bisa menghasilkan 5 sifat. Tadi ada yang tanya tentang penggunaan garis bilangan ya. Seperti ini yang disebut dengan garis bilangan ya. Coba perhatikan, ini loh, ini yang dikatakan garis bilangan. Garis bilangan ini bisa digunakan untuk operasi penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat ya. Contohnya seperti ini. Tadi kita gunakan sifat yang pertama ya, komutatif atau beruturan. Misalnya 4 tambah 3 ini sama dengan 3 tambah 4. Kalau dilihat di garis bilangan, 3 mana? Ini 3. Kalau ditambah kemana arahnya? Ke kanan. Ini tanda positif, ini arah tambah. 4 tambah 3 1, 2, 3 hasilnya adalah 7. 3 ini tambah 4 berarti 4 kali 1, 2, 3, 4 7 juga. Ternyata ini pembuktian dari sifat A. Yang pertama itu komutatif, ditukar tempatnya sama ternyata jika kita menggunakan garis bilangan. Untuk contoh misalnya yang menggunakan sifat asosiatif, 2 ditambah 3 ditambah 4 apakah sama dengan 2 tambah 3 tambah 4? Kita buktikan di garis bilangan. Pertama yang dijumlahkan yang ada di dalam ya, 2 tambah 3 2 tambah 3 berarti arahnya ke kanan. 1, 2, 3 ada 5. Sini 5 tambah 4 berarti dari 5 4 kali 1, 2, 3, 4 menghasilkan berapa? 9. Yang ini yang dalam kurung adalah 3 dan 4 berarti dimulai dari 3 tambah 4 1, 2, 3, 4 7 2 ditambah 7 berarti atau 7 tambah 2 sama tidak? 2 tambah 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ternyata sama. Jadi terbukti ya, menggunakan sifat komutatif, asosiatif, jadi sama. Gimana, ada pertanyaan yang lain? Gimana, sudah paham? Penjumlahan itu adalah ada berapa? Ada 5. Yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat identitas, yang keempat lawan bilangan, yang kelima adalah sifat tertutup. Ya. Paham yang lain? Oh, ada pertanyaan? Oh, silakan.
apakah bisa digunakan pada pengurangan bilangan bulat? Kita buktikan. Apa sih perbedaan antara penjumlahan dan pengurangan? Sebenarnya sama, cuman kalau penjumlahan itu angkanya adalah angka positif, sedangkan yang pengurangan itu adalah negatif. Contohnya seperti ini. 3 dikurangi 4 itu sama dengan 3 ditambah min 4. Ya, 3 ditambah min 4. Kok bisa? Iya. Ya. Jadi 3 mana 3 di garis bilangan ini 3. Ditambah min 4. Jadi kalau ditambah min, larinya bukan ke kanan, tapi ke kiri. Berapa 4? 1, 2, 3, 4. Itu hasilnya adalah min 1. Ya, gimana? Paham? Ya, jadi pengurangan itu sama dengan penjumlahan. Sifatnya kita coba apakah bisa. Sifat komutatif, pertukaran. Misalnya 3 dikurangi 4 apakah sama dengan min 4 tambah 3? Kita buktikan. 3 kurangi 4. 3 kurangi 4 adalah min 1. Min 4 ditambah 3. 1, 2, 3. Min 1. Ya, terbukti kan? Jadi sifat komutatif bisa kita gunakan juga pada pengurangan. Untuk selanjutnya sifat asosiatif. Apakah asosiatif itu juga bisa kita gunakan pada pengurangan? Ya, contohnya berapa? 5. Terus dikurangi 3. Dikurung ya. Ya. Terus berapa? Dikurangi 1. Ya. Apakah sama dengan 5 dikurangi 3 kurangi 1? Coba kita kerjakan. Kita gunakan garis bilangan lagi biar mudah. 5 mana 5? Ini 5. Dikurangi beri ke kiri. 1, 2. Oh, dikurangi 3. 1, 2, 3. Ternyata hasilnya adalah 2. Dikurangi 1. Ini yang dihitung duluan, yang di dalam tanda kurung. 3 kurangi 1. 3 kurangi 1. 1 adalah 5 dikurangi 3 adalah 2. 2 dikurangi 1 hasilnya berapa? 3 dikurangi 1 hasilnya 2. 5 dikurangi 2. 2 kurangi 1, 1. 5. Kenapa? Tak sama ya? 5 dikurangi ini. Tandanya kenapa? Oh, berubah. Ternyata 5 dikurangi 2, 3. Berarti untuk pengurangan tidak bisa menggunakan sifat asosiatif. Kenapa? Karena ketika ada dalam tanda kurung ini akan merubah angka. Jadi ini ketika ada di ini, maka kalau ini berubah negatif, maka di sini akan jadi positif. Kalau kita keluarkan ini jadi min 3, ini jadi plus 1. Ya, jadi beda. Jadi yang
bisa digunakan cuma sifat komunikatif. Kalau asosiatif tidak bisa digunakan pada pengurangan bilangan bulat. Gimana, sudah paham semua? Ya. Jadi tadi yang bisa, nah, identitas, apakah bisa? Berapa dikurangi 0? Kita coba. Misalnya sifat yang ketiga tadi ya, sifat identitas. Misalnya tadi kan berapapun ditambahkan 0, berarti 3 dikurangi 0 ya tetap tidak berubah. Berarti terbukti ya 3 dikurangi 0 ya tetap tidak. Jadi penggunaan sifat identitas juga bisa digunakan pada pengurangan. Untuk tadi yang pertama yang Bapak kasih lembar kegiatan itu, kalian menemukan apa? Pembandingan, ya, membandingkan dua angka. Gimana? Oh ya, sudah ada semua. Ya, bagus. Sudah terjawab semua. Jadi sudah paham ya. Jadi bilangan bulat itu bisa dibandingkan dengan berdasarkan banyak angka. Ya, terus. Jadi sudah paham semua, sudah terjawab. Untuk di rumah ini ada oleh-oleh saya kasihkan, silahkan langsung dijawab ya di kertas ini, dikumpulkan minggu depan ya. Sudah, makasih ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu minggu depan untuk pelajaran selanjutnya, itu perkalian dan pembagian. Sekian pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.